Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ryan Ramadan Rahman dengan NIM 200 204 6022 Prodi Hubungan Internasional kelas A angkatan tahun 2020. Di video ini merupakan video part 5 atau final part dan final statement terhadap pertanyaan-pertanyaan fundamental yang telah saya tanyakan di video part sebelumnya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan yang diampu oleh Ibu Unis Sagena. Untuk mengawali video part 5 ini akan lebih baiknya jika kita mengingat kembali video-video saya yang sebelumnya tentang pertanyaan-pertanyaan fundamental yang telah saya tanyakan. Di antaranya itu di part 1 saya menanyakan tentang siapakah diri saya yang sebenarnya dan apakah Tuhan itu ada. Di part ini saya mendefinisikan siapa saya yang sebenarnya itu tidak mengenai biodata kita atau data-data tentang diri kita seperti siapa nama kita, di mana tempat lahir kita, dan tanggal berapa kita lahir dan lain sebagainya. Namun saya mendefinisikan siapa diri saya sebenarnya ini seperti apa sih kemampuan yang ada di dalam diri kita yang belum kita ketahui, apa sih skill-skill yang kita belum sadari selama ini. Dengan begitu saya langsung menanyakan terhadap teman-teman yang ada di lingkungan saya, apa sih potensi-potensi yang mereka anggap bisa menjadikan kemampuan di masa depan. Dan pertanyaan tersebut dijawab dengan santainya oleh teman saya bahwa saya memiliki potensi di olahraga, namun saya berpikir tidak. Lalu yang kedua, pertanyaan ini sangat sensitif ya, karena pertanyaan ini apakah Tuhan itu ada. Di part ini saya mengilustrasikan Tuhan itu seperti kentut. Mohon maaf ya karena agak gimana gitu. Mengapa saya mengilustrasikan dan kentut? Karena kentut itu tidak kelihatan tapi ada kehadirannya, ada bau. Nah, dengan begitulah saya menggambarkan keberadaan Tuhan. Lalu di part 2 saya berpikir dengan logika bahwa setiap manusia yang terlahir ke bumi ini pasti memiliki identitas, dan sangat mustahil bagi manusia yang terlahir ke bumi ini tanpa memiliki identitas. Namun demikian, banyak manusia di luar sana yang belum mengetahui siapa sih dirinya sebenarnya dan apa tujuan hidupnya ke depan. Apakah hanya sekedar makan, minum, kerja, dan lain sebagainya. Lalu di part ini juga saya membahas tentang untuk mengetahui diri kita yang sebenarnya itu kita harus tahu unsur-unsur yang membentuk diri kita. Unsur-unsur yang saya maksud ini adalah unsur jasmani dan rohani. Lalu di part 3 saya berbicara tentang betapa pentingnya mencari informasi tentang diri kita, entah itu dari teman, keluarga, orang-orang terdekat, dan lain sebagainya. Karena informasi ini saya anggap sebagai jembatan menuju kita menuju saya mengetahui siapakah diri kita sebenarnya. Lalu di part ini juga saya beranggapan bahwa diri saya sendiri yang sangat berperan penting untuk menjawab pertanyaan ini. Hal ini dilatar belakangi oleh ungkapan seorang filsuf yang bernama Socrates yang berbunyi, untuk menemukan diri sendiri berpikirlah tentang dirimu. Dari ungkapan tersebut saya selalu berpikir tentang diri saya, apa sih kemampuan saya, apakah saya ini seorang pemimpin, apakah saya seorang olahragawan, dan lain sebagainya.
Namun di sisi lain pertanyaan ini bersifat ontologis yang akan menimbulkan hakikat-hakikat pertanyaan yang lainnya. Mungkin seperti apa tujuan hidup saya ke depannya. Di sisi lain di part ini saya juga berbicara tentang kepercayaan dan keyakinan. Menurut saya dua hal ini adalah hal yang sangat kuat yang harus saya miliki, karena jika saya tidak memiliki kepercayaan dan keyakinan kuat, maka kehidupan saya akan berjalan dengan sesuai omongan orang, sesuai dengan apa yang orang-orang inginkan, bukan dengan apa yang saya inginkan, dan sesuai dengan passion hidup saya. Dan di video terakhir ini atau final part, saya ingin memberikan jawaban terhadap pertanyaan fundamental saya, yaitu siapa diri saya sebenarnya. Jika kita lihat atau kalian pahami dari video part 1 saya yang mana saya menanyakan terhadap teman-teman saya, teman terdekat saya dan keluarga saya, mereka beranggapan dan rata-rata jawaban mereka yaitu saya memiliki kemampuan di bidang olahraga, terkhususnya di sepak bola, dan banyak pula mereka menilai saya memiliki bakat di situ, dan ada pula yang mengatakan bahwa saya adalah atlet di bidang olahraga. Namun dari saya sendiri, saya meragukan terhadap jawaban dari mereka, karena saya rasa saya tidak memiliki kemampuan di sana. Jujur untuk saat ini, untuk menjawab pertanyaan ini saya masih bingung, masih ragu, dan saya tidak tahu apa kemampuan saya yang sebenarnya, karena untuk menjawab pertanyaan ini membutuhkan waktu yang lama dan analisis atau informasi terhadap jawaban ini saya masih belum menemukannya. Mungkin apakah itu karena ilmu yang saya miliki masih minim, dan kembali lagi karena membutuhkan waktu yang lama untuk menjawab pertanyaan ini. Saya rasa cukup sekian video curhat filsafat dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata kurang berkenan, dan saya mohon maaf lagi karena video ini mungkin sulit untuk dipahami karena bahasanya yang terbelit-belit. Saya Rain Ramadan Rahman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.